Selamat datang mahasiswa baru Universitas Kristen Satyawacana tahun akademi 2021-2022. Selamat bergabung di lembaga pendidikan di kota kecil Salatiga yang dikenal sebagai kota pelajar, juga dikenal sebagai universitas yang mengakomodasi atau berasal dari berbagai macam suku di Indonesia yang sering dikenal dengan istilah Indonesia Mini. Saya bersama teman-teman akan memperkenalkan salah satu mata kuliah yang bisa diambil oleh seluruh mahasiswa di seluruh fakultas, bukan hanya mahasiswa Fakultas Ekonomi di mana kami berasal. Nah, nama mata kuliahnya adalah Economic Activity atau aktivitas ekonomi dengan bobot 3 SKS. Pengajar berjumlah 6 orang. Nah, tetapi yang 6 ini jangan khawatir karena kami melakukan standarisasi ketika kami membuat materi, kami lakukan bersama-sama. Setelah itu kita juga mendiskusikan materi itu bersama-sama. Mengapa Anda semua mahasiswa sebaiknya tahu tentang economic activity? Apapun kegiatan manusia pasti bisa dilihat dari sudut pandang ekonomi. Asal kata ekonomi adalah oikos dan nomos, yang kita maknai sebagai oikos adalah rumah tangga, nomos adalah mengatur. Ilmu yang mengajarkan kepada kita semua bagaimana mengatur rumah tangga. Nah, persoalannya adalah kenapa itu harus diatur? Di dalam kenyataan siapapun kita dan pada posisi apapun selalu akan berkaitan dengan kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Kita harus membeli sesuatu dan kita harus menyiapkan uang untuk membeli sesuatu itu. Disitulah ekonomi. Nah, ketika kita bicara tentang ekonomi yang dihadapi oleh siapapun, maka kita yakini pengetahuan ini adalah sebuah ilmu yang bisa dibuktikan kebenarannya sebagai sebuah ilmu. Nah, lalu yang namanya ekonomi itu seperti apa? Cara pandang seorang ekonom selalu menyatakan diri sebagai memperbandingkan antara manfaat biaya, antara hasil biaya, atau antara permintaan dan penawaran. Itu cara pandang seorang ekonom. Lalu siapa itu? Cara pandang itu bisa diterapkan secara individu, yang dalam ilmu ekonomi kami menyebutkan dengan pendekatan mikro. Mikronya bisa rumah tangga, bisa perusahaan, bisa investor, bisa importir, bisa eksportir, siapapun. Tetapi juga bisa dilihat dari kacamata makro. Konsumsi masyarakat, pengeluaran masyarakat, pendapatan masyarakat, dan seterusnya. Cuma kalau lalu Anda semua nanti bergaul di dalam pergaulan di Satyawacana, ketemu dengan ilmu mahasiswa Fakultas Ekonomi, maka kita lalu tahu, oh itu toh yang dipelajari di Fakultas Ekonomi. Nah, kami ingin menghantar kepada Anda semua apa yang ada di sekitaran Fakultas Ekonomi, tetapi juga itu akan kita hadapi siapapun kita. Kalau kita membeli baju, kenapa memilih
baju dari kacamata ekonomi karena kita ingin memenuhi kebutuhan yang terbaik, maka kita milih-milih baju. Sebaliknya kenapa mau beli baju kok pindah-pindah dari toko 1, toko 2, toko 3, pindah-pindah? Karena kita ingin mencari baju yang harganya murah. Itulah cara pandang ekonomi. Nah, lebih detail nanti akan disampaikan oleh teman-teman yang lain dari kacamata bidang-bidang tertentu. Ada yang akan menjelaskan sebagai importir seperti apa, sebagai eksportir seperti apa, bagaimana melihat konsumsi, bagaimana melihat investasi, bagaimana perilaku kalau itu konsumen, siapapun konsumennya. Baik nanti kita mau menjadi seorang ekonom, mau ahli hukum maupun teknolog atau apapun. Selamat bergabung di Fakultas Ekonomi. Selamat pagi bagi para mahasiswa baru. Perkenalkan, saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak Gatot. Nama saya Bu Is, panggilannya ya. Nama panjangnya Bu Istiarsi Sabtuti Sri Kaworian. Saya mengajar di Fakultas Ekonomi, tetapi di mata kuliah ini ditugaskan untuk mengajar di Aras Universitas. Nah, saya akan melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak Gatot tadi. Di dalam aktivitas ekonomi, tadi ada yang pasti akan ada kegiatan permintaan dan penawaran ya. Jadi pasti ada produsen, ada konsumen. Nah, secara umum permintaan itu membekali atau sudah seringlah kita alami ya sebagai pelaku ekonomi. Nah, dikatakan permintaan itu kalau terjadi kesediaan orang untuk membeli. Dan yang kedua, orang tersebut harus punya daya beli. Nah, jadi di dalam permintaan yang utama adalah kesediaan membeli dan kemampuan untuk membeli. Berarti kalau tidak ada kemampuan membeli, berarti orang tidak punya penghasilan, tidak bisa melakukan permintaan. Nah, kapan terjadi permintaan? Yaitu pada waktu seseorang itu menemukan apa yang dia butuhkan pada satu barang atau jasa. Karena di situ ada sesuatu nilai yang bisa untuk memenuhi kebutuhan, maka terjadilah permintaan. Kemudian supaya ada terjadi permintaan pasti harus ada yang memproduksi, yaitu penawaran. Nah, kenapa orang bersedia memproduksi atau menghasilkan barang atau jasa? Ya, karena barang tersebut ada nilainya dan ada konsumennya. Disitulah awal orang bersedia melakukan investasi untuk melakukan produksi, entah itu barang atau jasa. Apa bedanya antara barang dan jasa ya? Kalau barang itu bisa dihitung ya, jumlahnya bisa kita ketahui. Sementara kalau jasa itu ketersediaannya tidak bisa digudang ya, tetapi ketersediaannya pada waktu terjadi permintaan baru terjadilah penawaran. Contohnya jasa angkutan, baru ada jasa angkutan pada waktu konsumen mengkonsumsikan jasa angkutan tersebut. Tapi pada waktu kendaraan tidak beroperasi tidak terjadi persediaan. Itu ya pengertian persediaan secara umum dan permintaan secara umum. Nah, kenapa terjadi permintaan dan penawaran? Itu yang terjadi di pasar ya. Jadi ketemunya permintaan dan penawaran itu terjadi di pasar.
Nah, nanti akan ada penjelasan bagaimana sih mekanisme tawar-menawar ya. Terus bagaimana terjadinya kesepakatan terhadap harga, itu semua terjadi di pasar yang disebut dengan keseimbangan. Itu terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli. Nah, nanti secara teknisnya akan lebih detail. Kita akan belajar tentang apa saja sih yang mempengaruhi perilaku membeli dan menjual. Oke, ada beberapa jenis barang di sini yang punya hubungan antara barang yang satu dengan yang lain. Itu barang yang saling menggantikan atau substitusi. Atau ada dua barang yang mempunyai hubungan saling melengkapi. Contohnya kompor gas dengan gas misalnya. Jadi kalau hanya kompor saja atau gas saja tidak ada nilainya. Nah, kita disebut dengan komplement baru menghasilkan suatu nilai. Sedangkan kalau substitusi, misalnya gula dengan sakarin ya. Kalau gula mahal, oke, orang akan pindah ke sakarin yang rasanya agak pahit. Pernah atau minum sirup yang rasanya agak pahit karena bahan bakunya bukan gula pasir tetapi gula sintetis. Itu pengertian barang yang berhubungan substitusi dan komplementer. Nah, seorang produsen akan berpikir tentang apa itu efisiensi. Nah, jadi dia akan berproduksi pada tingkat efisiensi yang paling tinggi, yaitu pada biaya yang paling rendah. Dia tidak akan berproduksi di situasi yang kurang dari efisien atau lebih dari efisien. Nah, apa itu yang disebut dengan efektif? Nah, untuk efektif di sini kegunaan dari suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia itu disebut dengan efektif. Nah, apa itu konsumsi? Tadi disebutkan Pak Gatot ya, konsumsi. Nah, orang melakukan konsumsi itu dipengaruhi oleh pendapatannya. Nah, konsumsi akan semakin tinggi biasanya kalau income-nya juga semakin tinggi. Tidak sebaliknya ya. Nah, untuk konsumsi itu dalam kenyataannya kan ada orang yang tidak berpenghasilan tetapi bisa melakukan konsumsi. Contohnya para pensiunan ya, sudah tidak bekerja tapi menerima pensiun. Itu bukan pendapatan tapi dia disebut dengan transfer payment. Nah, kemudian siapa yang melakukan konsumsi? Tadi disebutkan Pak Gatot ya, ada rumah tangga, ada perusahaan, ada pemerintah, dan para pelaku di perdagangan internasional. Nah, saya akan menyampaikan sedikit tentang apa saja yang dilakukan aktivitas ekonomi di level rumah tangga. Apa saja yang dikonsumsikan pada sisi rumah tangga, yaitu rumah tangga itu akan berinteraksi dengan yang namanya perusahaan, di mana rumah tangga menyediakan untuk mendapatkan penghasilan. Rumah tangga menyediakan tenaga kerja, dia akan mendapatkan upah, dia menyediakan lahan, dia akan mendapatkan sewa. Rumah tangga juga akan menyediakan modal, dia akan mendapatkan dividen. Dan yang berikutnya, rumah tangga juga akan menawarkan teknologi. Nah, itu semua yang dia tawarkan dari rumah tangga akan disampaikan ke perusahaan. Nah, perusahaan akan membayar balik berupa upah, sewa, modal tadi bunga atau dividen, dan sewa lahan. Sementara produsen akan menghasilkan barang dan jasa yang akan dikonsumsikan oleh rumah tangga. Nah, itu interaksi antara rumah tangga dengan perusahaan. Nah, saya kira Anda semua sudah pernah mengalami ini semua ya. Hanya harus kita pelajari dulu secara detail nanti di mata kuliah ini. Saya berharap
Anda akan memperoleh bekal di bidang aktivitas ekonomi yang membebani Anda sebagai calon sarjana setelah lulus S1 nanti. Oke, saya kira sekian dulu. Untuk selanjutnya akan diteruskan oleh Ibu Sotia sebagai pengajar materi yang berikutnya. Terima kasih. Selamat siang, nama saya Sotia Fevera. Kalau di kantor saya biasa dipanggil Sotia. Dari 6 pengajar mata kuliah Economic Activities, saya termasuk 2 pengajar yang tidak punya gelar sarjana ekonomi. Mungkin kalian bertanya-tanya kok bisa kami bukan pengajar, bukan sarjana ekonomi tapi ikut mengajar Economic Activities. Karena sebenarnya seperti sudah dijelaskan Profesor Gatot Sasongko, Economic Activities itu kan kegiatan yang kita semua sebenarnya selalu mengalami dalam kehidupan sehari-hari. Jadi siapapun bisa belajar tentang ekonomi. Ya. Saya tidak tahu, mungkin ada di antara kalian yang dulu punya image belajar ekonomi itu isinya hanya hafalan gitu ya, terutama kalau yang latar belakang dari SMA mungkin backgroundnya adalah sains, jurusan IPA gitu ya. Mungkin kadang-kadang image itu ada, karena saya pun dulu seperti itu gitu ya. Kesan saya dari pelajaran yang saya peroleh dari guru SMA itu ekonomi itu isinya hafalan, sementara saya kurang menyukai hafalan karena memang saya kurang kuat, kurang punya kemampuan di situ. Tetapi akhirnya jalan hidup saya membawa saya akhirnya malah menjadi pengajar di Fakultas Ekonomika dan Bisnis. Dan saat saya mulai terlibat dalam kegiatan pengajaran di sini, khususnya di program studi ilmu ekonomi ya, di mana saya ditempatkan, saya baru tahu bahwa ternyata ekonomi itu sama sekali bukan pelajaran hafalan gitu. Banyak hal yang bisa dijelaskan dengan nalar dan logika, dan itu harusnya menjadi sesuatu yang menarik bagi kita semua, karena kita tidak perlu menghafal. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari hal-hal yang ada di sekitar kita. Kalau tadi Ibu Isti sudah menjelaskan bahwa kita antara lain akan belajar tentang permintaan dan penawaran, maka selanjutnya apa yang akan dipelajari itu adalah tentang pasar. Nah, nanti di dalam Economic Activities ini kami para pengajar akan mencoba mengajak kalian belajar lebih sifatnya aplikatif ya. Jadi kami akan mengambil kasus-kasus secara real yang mungkin biasa kalian dengar dari televisi atau dari surat kabar, kemudian kita akan kupas itu ya dari sisi teori permintaan penawaran seperti apa. Misalnya mungkin dulu pernah ada berita di mana harga jagung mahal, tapi saat harga jagung mahal ternyata harga ayam ikut mahal, harga telur ayam pun ikut mahal. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, hal-hal seperti itu yang nanti kita coba akan didiskusikan di kelas. Jadi tidak semuanya bersifat teori yang hafalan. Dari saya itu saja. Setelah ini Mbak Titis akan bercerita lebih banyak tentang kegiatan ekonomi dari sisi pemerintah. Terima kasih. Ya, setelah Bu Is dan juga Bu Sotia menjelaskan tentang penawaran, permintaan, dan juga pasar, di kira-kira pertemuan 7, kita akan membahas studi kasus mengenai permintaan, penawaran, dan juga pasar, serta permasalahan yang ada di sana. Jadi, teman-teman mahasiswa dapat mempelajari fenomena ekonomi yang ada di penawaran, permintaan, dan pasar secara real, jadi akan lebih menarik. Dan harapannya outputnya adalah berupa analisis dari studi kasus tersebut dan akan dikerjakan secara berkelompok. Jadi teman-teman dapat berdiskusi dan juga berkolaborasi bersama dalam analisis ini. Selanjutnya akan ada tes tengah semester dan dilanjutkan dengan peran pemerintah. Tentu saja pemerintah ini berperan penting ya dalam perekonomian suatu negara. Jadi kita juga akan belajar tentang peran pemerintah di economic activities ini. Jadi kita akan lihat peran pemerintah ini berdasarkan tingkatannya. Pemerintah sebagai produsen, konsumen, regulator, dan juga sebagai dinamisator. Dan
supaya lebih interaktif setelah penyampaian materi, teman-teman juga bisa mengikuti kuis dan juga polling untuk mengetes seberapa jauh sih pengetahuan dan pemahaman teman-teman mahasiswa. Baik, ketemu saya lagi. Nah, selain Pak Prof. Gatot, Bu Isti, saya, dan Mbak Titis, ya, masih muda saya panggil Mbak Titis ya. Sebenarnya masih ada 2 pengajar lain, yaitu Mas Justinus dan juga Mbak Nina, tetapi mereka berhalangan hadir saat ini, jadi saya diminta menggantikan mereka berdua menyampaikan materi apa yang kira-kira akan disampaikan dan dipersiapkan oleh mereka berdua. Ya. Jadi setelah kita bicara tentang rumah tangga, aktivitas rumah tangga, aktivitas produsen, aktivitas pemerintah, berikutnya kita akan belajar tentang aktivitas sektor luar negeri, ya, atau perdagangan internasional. Pertama-tama akan dikupas dulu sisi perdagangan internasional, baik itu ekspor maupun impor dari sisi mikroekonomi. Artinya nanti yang akan kita pelajari adalah para pelaku secara individual. Jadi kalau kita, misalnya saya sebagai konsumen memberi barang dari luar negeri gitu ya, atau saya sebagai produsen yang mengimpor barang dari luar negeri. Nah, setelah semua rangkaian kegiatan ekonomi dari sisi mikroekonomi dibahas, maka akan ada tugas lagi secara berkelompok. Kalian akan sekali lagi diajak menganalisis kasus-kasus secara real yang bisa ditemukan dalam berita sehari-hari untuk dikupas dari sisi teori-teori yang sudah kalian pelajari. Kemudian di bagian akhir perkuliahan kalian akan kembali sekali lagi bertemu dengan aktivitas yang sama, yaitu rumah tangga dengan kegiatan konsumsinya, produsen dengan kegiatan produksinya, pemerintah sebagai regulator, kemudian juga sektor luar negeri, tetapi tidak lagi dikupas dari sisi mikroekonomi melainkan dari sisi makroekonomi, di mana kalau kita bicara skopanya makro, maka yang dibicarakan sudah lingkupnya levelnya lebih luas ya. Biasanya itu bisa mewakili suatu daerah, kabupaten atau kota, atau level yang lebih tinggi provinsi atau bahkan negara. Saya kira itu saja penutup dari saya. Semoga kalian tertarik untuk belajar economic activities. Terima kasih. You stop.